Tahapan pembebasan lahan tol Jogja Solo di Tirto Martani Kalasan memasuki tahap musyawarah warga. Bulan Agustus ini siap pencairan ganti kerugian. Bagi kalian yang ingin mengaspal jalan, khusus jalan desa, jalan gang sempit atau jalan perumahan, kami siap menyediakan jasa pengaspalan jalan dan kami siap membantu sesuai keinginan Anda. Banyak keuntungan yang didapatkan. Bagi yang berminat, silahkan DM atau WA pada alamat yang tercantum. Konsultasi gratis dengan solusi terbaik. Assalamualaikum semuanya. Tahapan pembebasan lahan tol Jogja Solo di Tirto Martani Kalasan memasuki tahap musyawarah warga untuk membahas bentuk ganti kerugian. Di wilayah ini fasilitas umum yang terdampak pembangunan jalan tol hanya masjid dan sebagian area pemakaman. Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Kanwil DIY Margareta Elia Lim Putra Ningtyas mengatakan rencana pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian di Purwomartani rencananya akhir Agustus 2022 ini. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembayaran uang ganti kerugian tol Jogja Solo akan diberikan untuk warga terdampak di Dusun Karanglo, Babadan, Songodaran, dan Bayen, Kelurahan Purwomartani. Dengan izin dari LMAN bisa turun bulan Agustus ini, sehingga pembayaran akan dilakukan antara minggu ketiga atau keempat bulan Agustus 2022 ini. Selain masih menyelesaikan pembayaran uang ganti kerugian untuk 4 dusun di Purwomartani, proses pembayaran uang ganti kerugian untuk Dusun Tegalrejo, Taman Martani juga diupayakan segera disalurkan. Taman Martani di Tegalrejo yang pembayaran uang ganti kerugian belum diberikan karena pengumumannya paling akhir dilakukan. Sedangkan untuk Selo Martani sudah musyawarah semua. Untuk Tegalrejo, Taman Martani menunggu selesainya tim appraisal. Sementara itu, Lurah Tirto Martani Kalasan Indra Gunawan mengatakan total bidang terdampak pembangunan jalan tol di Tirto Martani sebanyak 336 bidang dengan sekitar 300-an warga terdampak. Lahan yang terdampak selain pemukiman juga ada tanah kesultanan serta area pertanian. Dari jumlah tersebut, lahan tanah kas desa yang terdampak sekitar 4 hektar dan itu area pertanian. Adapun warga terdampak paling banyak berada di Karanganyar, Kalimati. Di dusun ini merupakan padukuhan dengan jumlah warga yang paling banyak terdampak pembangunan jalan tol. Ada sekitar 20 KK dan itu di satu RT tapi dibelah jalan tol di tengah-tengahnya. Selain itu, jalan tol Jogja Solo yang melewati Tirto Martani juga melewati 2 area pemakaman. Area makam di Dusun Keringinan maupun Bendungan berdiri di atas tanah Sultan Grot. Detail jumlah makam yang terdampak belum dihitung, tetapi hanya sebagian saja makam yang terkena. Diperkirakan di atas 10 makam. Hanya saja belum tahu terkait ganti kerugiannya. Memang ahli waris makam akan menerima uang kerohiman, hanya saja makam akan dipindahkan kemana belum dimusyawarahkan. Untuk sarana umum yang terkena pembangunan tol hanya 1 masjid, yakni Baitul Makmur di Karang Kalasan. Masjid itu terkena semua. Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Kanwil DIY mengatakan di wilayah Tirto Martani jumlah bidang terdampak sebanyak 244 bidang dengan jumlah pemilik bidang 281 orang. Mereka berasal dari 4 padukuhan mulai Dusun Pundung, Sembur, Blintikan, dan Kalimati.
Dalam kegiatan musyawarah tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari. Karena mengutamakan protokol kesehatan, musyawarah warga tersebut bertujuan menentukan bentuk ganti kerugian yang akan diterima warga. Rata-rata warga terdampak tetap memilih uang sebagai bentuk ganti kerugian. Hal itu dinilai lebih menguntungkan masyarakat. Setelah kegiatan musyawarah warga di Tirto Martani selesai, akan dilanjutkan proses pembayaran ganti kerugian untuk Kelurahan Purwomartani. Tim Panitia Pengadaan Tanah atau P2T Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo Seksi 1 dan 2 terus bekerja secara paralel dari kelurahan per kelurahan. Untuk Seksi 1 misalnya, tim P2T akan menyelesaikan proses pengadaan lahan di Bokoharjo dan Prambanan. Adapun untuk Seksi 2 meliputi Tirto Adi dan Logoadi, Melati, serta Trihanggo Gamping. Keempatnya akan diselesaikan tahun ini. Bokoharjo sudah dinilai oleh tim appraisal, tinggal musyawarah warga. Untuk Tirto Adi, Logoadi, dan Trihanggo baru akan dinilai oleh tim appraisal dan masih dalam proses. Selain itu, Kelurahan Maguwoharjo di Depok Seksi 2 juga masuk rencana pengadaan lahan tahun ini. Proses pembebasan lahan tol di Kelurahan Maguwoharjo masih menunggu permohonan dari PPK agar kelurahan tersebut bisa dilakukan tahapan identifikasi dan validasi lahan. Karena di Maguwoharjo tergantung anggaran, kalau anggaran siap proses identifikasi bisa dilakukan tahun ini juga. Pihaknya tetap mengupayakan proses pembebasan lahannya dilakukan pada tahun ini. Tahapan-tahapan pembebasan lahan tol Jogja Solo baik untuk Seksi 1 maupun Seksi 2 dapat berjalan lancar. Hal itu juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari warga terdampak. Proses pengadaan lahan tol akan terus berjalan. Mudah-mudahan nilai ganti kerugian yang diterima sudah layak. Hanya masih ada satu kasus keberatan yang diajukan ke pengadilan negeri setempat. Semoga pelaksanaan pembebasan lahan di Tol Jogja Solo ini berjalan sesuai yang direncanakan. Mari kita pantau perkembangan pembangunan di Indonesia secara bersama-sama. Jangan kita hanya terdiam saja. Kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam infrastruktur negara dengan cara salah satunya memantau perkembangannya di setiap saat. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.